bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Erni, SPD MPDT, dosen program studi pendidikan tata busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Pendidikan yang telah saya tempuh yaitu Sarjana Pendidikan di Universitas Syahkuala, Banda Aceh, dan Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah draping. Mata kuliah draping merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan tata busana dengan pokok 2 SKS dan berada di semester 2. Mata kuliah draping diharapkan mampu melatih mahasiswa agar mampu membuat pola dengan teknik draping. Adapun cakupan materi dalam mata kuliah draping yaitu pola dasar teknik draping serta pengembangan pola dengan teknik draping, sehingga nanti mahasiswa mampu memberikan kontribusi terhadap dunia fashion maupun industri kreatif, khususnya kultur dan harkultur. Salah satu kewajiban dosen saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi diantaranya dalam bidang pengajaran, di mana dalam bidang ini saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu kepada model pembelajaran problem-based learning dan team-based project. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang mengutamakan peran aktif mahasiswa dalam berpikir kritis dan terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu masalah. Team-based project merupakan metode yang dirancang dalam kegiatan pembelajaran dan tugas nyata berbasis project yang memberikan tantangan kepada mahasiswa terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah draping dari CPL diturunkan menjadi 8 sub CPMK, kemudian akan dibagi dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah draping terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius, serta memberikan kontribusi dan peningkatan mutu bermasyarakat dengan penuh tanggung jawab atas pekerjaan pada bidang keahlian tata busana. Pada aspek pengetahuan, mampu berkolaborasi dengan pihak akademisi maupun praktisi pada bidang tata busana dalam memberikan pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat. Pada aspek pengetahuan juga menitikberatkan kepada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis titik tubuh atau guideline pada desform maupun del body, membentuk pola dasar dengan teknik draping yang meliputi pola dasar badan, pola dasar lengan, dan pola dasar rok dengan teknik draping. Kemudian melakukan pemindahan master draping, mengembangkan teknik draping pada busana, serta merancang busana dengan teknik draping yang berorientasi pada usaha kultur dan harkultur. Pada aspek keterampilan umum mencakup kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang tata busana. Aspek keterampilan khusus mencakup kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengembangkan produksi busana dan desain busana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur baik dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan draping. Adapun platform yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu Learning Management System berupa SIPDA. SIPDA merupakan platform LMS yang dirancang oleh Universitas Negeri Medan. Dalam mengenai LMS tersebut, mahasiswa dapat mengakses kehadiran dalam perkuliahan, mengunduh materi pembelajaran, mengerjakan tugas, dan lainnya. Hal ini sebagai model aspek instruction yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian merupakan suatu proses penilaian yang mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator dalam penilaian yang digunakan dalam pembelajaran terdiri dari beberapa bagian, yaitu pada aspek kehadiran mahasiswa dengan bobot 5%, tugas 50%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Proses penilaian kegiatan pembelajaran telah diketahui oleh mahasiswa saat awal perkuliahan. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan objektivitas yang perlu diketahui mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran di kelas akan saya lakukan dalam bentuk micro-teaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Masih ada yang mendapat ya? Ini sudah pas waktunya ya, jadi kita lanjutkan. Baik.
kita absensi dulu ya. Raina Martia ada? Amalia Aini. Afika Dwi Puspita. Hadir Bu. Dedi Aurora. Hadir Bu. Delta Jenny. Deswita Wahani. Hadir Bu. Pilihkera. Hadir Bu. Haida. Hadir Bu. Paras Patika Sari. Hadir Bu. Putri Angel. Hadir Bu. Dira Chandra. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, setelah sejenak sesuai dengan jadwal masing-masing, dimulai. Selesai. Ini mata kuliah terakhir pertemuan yang ke-10 ya. Nah, untuk pertemuan di hari ini kita akan membuat pola teknik ya. Untuk pola dasarnya sudah ya? Sudah dinilai? Sudah. Ya, masih ada yang belum? Masih yang bisa ya? Oke, baik. Hari ini kita melanjutkan membuat pola teknik ya. Artinya kita membuat pola mengubah modelnya langsung di desktop ya. Kalau busana pola konstruksi kita merubahnya di polanya ya, di polanya. Tapi kalau pola teknik itu kita merubahnya langsung pada desktop ya, pada desktop atau kepada real body ya. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan garis-garis tubuh ini ya. Nah, jadi kita semua sudah membuat bodyline ya. Nah, selain fungsi bodyline untuk kita mengetahui titik-titik tubuh, apa yang saudara ketahui terkait bodyline ini untuk membuat pola teknik training, merubah modelnya. Apa maksud? Bisa untuk saudara menganalisis model busana. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, bagaimana kita membuatkan pola teknik wedding ini? Membuat pola langsung pada desktop atau pada real body ya, pada badan yang sesungguhnya. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu yang pertama ada desktop, tentunya desktop yang sudah memiliki garis-garis tubuh ya, sudah memiliki titik-titik tubuh. Antaranya ada garis tengah muka, garis sisi, tengah belakang, kemudian ada bahu dan seterusnya, kemudian juga ada dekat baru lengan ya. Kemudian kita membutuhkan lagi gunting ya. Dalam hal ini kita membutuhkan gunting itu gunting kain ya, karena kita menggunakan kain sebagai material kita dalam membuat pola ya. Kalau kita menggunakan kertas itu gunting kertas ya, namun dianjurkan untuk pembuatan pola teknik ini menggunakan kain lacu ya. Kemudian kita menggunakan pita pengukur. Nah, di sini juga ada pita pot, berbeda ya. Kalau pita pengukur untuk mengukur, kalau pita pot ini nanti kita akan membuat garis-garis yang kita butuhkan untuk merubah modelnya. Misalnya dari bahu berapa ukurannya, kemudian dari tengah muka berapa ukurannya, nanti tinggal kita bentuk atau kita tandai dengan pita pot ya. Kemudian kita menggunakan kain baju sudah jelaskan tadi. Kemudian kapur jahit untuk memberi tanda ya. Jadi tidak digambarkan saudara menggunakan pensil ataupun pencoin ya. Kemudian jarum pengukur. Ini dan itu saya yakin saudara sudah punya semuanya ya. Itu kualitasnya yang bagus. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh busana teknik. Jadi saudara bisa lihat ya contoh busana dengan teknik wedding. Ini model 1, kemudian model 2, kemudian ada model 3. Jadi yang kesemuanya memang dibuat langsung ada responnya. Nah, ini juga, ini yang asimetrisnya. Kemudian ini yang menggunakan cutting ya, cutting yang berbeda bahan warnanya. Ini contoh busana yang sudah terjadi dengan teknik. Nah, di sini bisa saudara lihat artinya biasanya kan ada tukan ya, kalau di pola konstruksi kan ada tukan di depannya, namun ketika kita membuat pengembangan pola teknik
itu bisa dihilangkan atau ditutupi jika dia menjadi seperti tidak ada garis-garis dan tidak ada garis cutting dari busana itu. Nah, itu saudara juga sudah mempelajari pemilihan bunat ya, pairing dari pemilihan bunat yang adanya di misalnya ada muka, kemudian di bagian sisi, kemudian ada yang bisa digunakan di bagian bahu, di bagian sisi, bagian tengah muka seperti itu ya. Nah, namun untuk materi hari ini kita merubah model langsung di Nah, sebelum kita misalnya merubah model sesuai desain yang kita berikan, misalnya model pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Sebelum kita apa maksud? Paham? Paham gambar, masih ingat? Paham gambar atau analisis desain ya. Nah, paham gambar atau analisis desain ini apa yang perlu kita analisis? Yang pertama, struktur busana ya. Apa saja struktur busana masuk? Apa saja struktur busana? Bentuk busana apa saja? Bentuk busana. Nah, betul, siluet ya. Jadi struktur busana itu ada siluet. Apa saja siluetnya? Align ya. Kemudian apa lagi? I. Berdasarkan huruf ya. I kemudian A. Kemudian ada I. Kemudian S. Apa lagi? X. Apa lagi? L. Dan seterusnya ada kelas. Kemudian kita menganalisis juga detail busana. Apa saja yang menjadi detail busana? Ada mahasiswa? Detail busana. Apa yang menjadi detail dari busana yang kita kenakan? Misalnya baju saya nih. Apa yang menjadi detail dari busana saya pakai? Detailnya misalnya ada saku, apa lagi? Yang menjadi detail apa lagi? Saku, ketat, apa lagi? Lengan dan belahan busana. Apa yang disebutkan tadi? Yang menggunakan resleting misalnya bukaan ya, bukaan resleting, menggunakan resleting pada tengah muka atau pada tengah belakang atau di sisi. Ada kan misalnya menggunakan sisi ya. Kemudian ada dia juga kita menganalisis gaya pakai. Ini contohnya bagaimana? Gaya pakai. Bagaimana maksudnya? Gaya pakai. Mau kemana busana itu? Dipakai. Yang tadi kesempatan ya. Kesempatan kemana busana ini nanti akan digunakan. Nah, kenapa kita perlu menganalisis gaya pakai atau maupun kesempatan busana itu digunakan? Mungkin kayak baju itu gitu kan. Berarti kita perlu menganalisis gaya pakai itu terkait juga dengan bahan ya, bahan yang digunakan. Misalnya tadi yang disebutkan oleh Jemba ke pesta, bahan apa yang cocok? Bahan saji misalnya, kemudian bahan apa lagi? Bahan lace ya, kemudian menggunakan detailnya misalnya payet atau bordiran. Kemudian kita juga perlu menganalisis kesempatan dari model busana itu sendiri. Misalnya dia menggunakan ripple, menggunakan kerut-kerutan gitu ya. Nah, kita perlu menganalisis bahan apa yang cocok untuk misalnya kita buat dia jadi detailnya ripple. Jadi detailnya jadi lipit-lipit misalnya. Nah, itu perlu kita analisis dulu gambarnya atau desainnya supaya kita bisa membuat polanya ya. Jadi setiap desain busana itu perlu memenuhi semua unsur dalam kita ini dalam analisis gambarnya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini mahasiswa? Ada ya. Nah, minggu lalu saudara sudah mencari gambar-gambar busana dengan
menggunakan teknik typing dan juga mencari referensi video ya, video tutorial dalam membuat busana kaligrafi. Nah, sudah diperoleh semua mahasiswa? Nah ini saya akan memperagakan ya salah satu dari busana kaligrafi ini sampai nanti saudara bisa mengimprove ya, mengimprove atau bisa mengembangkan lagi dari contoh-contoh busana ini. Oke, kita kunci tadi yang contoh yang pertama ini ya. Itu saya kirimkan dulu ya biar saudara bisa melihat lebih jelas lagi. Baik, kita sama-sama menganalisis terlebih dahulu busana yang nomor 1 ya. Tentu saja kita buat garisnya sesuai dengan yang sudah kita analisis. Harus sangat-sangat tajam. Oke, kemudian kita sudah dapat garis yang pertama. Kemudian dari ini berarti pas di bahu ya, pas di bahu. Kemudian dari tengah muka turun berapa senti kira-kira? Nah, caranya mahasiswa, saudara bisa menggunakan atau menganalisisnya menggunakan garis-garis tubuh ini. Misalnya dia melewati garis apa ya? Garis tengah lebar apa? Garis tengah muka. Kemudian dari garis lingkar badan, kira-kira dari lingkar badan ini naiknya berapa, turunnya berapa? Dari garis lingkar badan berapa senti? 6 cm. Ya, dari 6 cm. Kemudian bagian sisinya, berapa senti dari kerumunan? Berapa senti? Ini garisnya melengkung ya kan? Garisnya melengkung. Nah, garis pinggang naik berapa? Naik 5 ya. Oke, kita pilih naik 5. Nah, kita hubungkan kembali garis yang sudah kita tandai dengan rakot. Nah, dari sini kira-kira masuk, udah miring nggak? Miring nggak? Pas ya? Oke. Kita sudah ketemu dua garis ya, garis yang pertama, kedua, kemudian yang ketiga. Yang ke bawah sini berapa senti? Atau dari garis lingkar panggung ke atasnya berapa senti? Itu bisa dua opsi yang bisa saudara analisis. Jadi saudara bisa pilih dari lingkar pinggang ke bawah atau dari lingkar panggung ke panggul ke atas. Berapa? 6 dari mana? Dari panggung? Dari pinggang. Dari garis yang lompat ya. Nah, kemudian kembali kita tandai. Oke, kita sudah memperoleh garis lehernya, kemudian cutting di bagian pinggang ke atas, kemudian cutting dari pinggang ke bawah. Yang bawahnya tinggal kita sesuaikan untuk panjang busananya. Kita pecah pola ya, jadi ini pola yang dasar atau pola badannya sudah kita pecah menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tadi kita sudah mengukur ya berapa panjang dan lebarnya. Nah, kita kan menggunakan materialnya itu bahan kain. Jadi kalau musiman itu yang perlu kita perhatikan itu seratnya ya. Kalau kita ngomong serat banyak ya kalau di sana ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Serat alam ya. Serat alam apa lagi? Sintetik ya, atau serat buatan. Ya, bahan rata-rata kalau bahan alam itu seperti bahan katun, apa lagi? Bahan wool. Memang harganya itu relatif tinggi ya, kalau sintetis itu relatif lebih murah ya. Nah, selain serat alam dan buatan yang perlu kita pahami, apalagi yang perlu kita pahami ketika kita ingin menggunting bahan serat kain ya. Apa saja serat kain? Serat memanjang kain ya, kemudian melewat kain. Apa lagi? Caranya kita menggunakan seratnya yang memanjang, ada seratnya yang lebar, ada yang seratnya zero ya. Jadi ini harus kita pastikan serat yang mana yang mau kita gunakan. Nah, selain serat apa lagi yang perlu kita perhatikan sewaktu kita menggunting bahan? Kita gunting ya, tadi kita sudah peroleh lebarnya 22, panjangnya 24 ya.
Kita gunting. Nah, oke. Kita sudah peroleh bahannya. Nah, kalau kita menggunakan kain, kita perhatikan arah seratnya. Ya, jadi kita nggak boleh asal-asal gitu. Jangan sampai yang bagian tengah muka ini, karena ini modelnya simetris ya, bukan asimetris. Jadi kita harus letakkan pas seperti ini, tidak ada yang lebih ke kiri atau ke kanan ya. Jadi kita paskan atasnya ada kelebihan untuk paku, sama bawahnya juga ada kelebihan untuk paku. Kakunya itu 1,5, semua 1,5 ya. Karena kalau draping ini itu bagian-bagian yang garis lengkung itu tidak boleh kakunya terlalu besar, nanti hasilnya tidak bagus ya. Jadi kita gunting sesuai paku yang kita perlukan. Modelnya di sini ada kerutan ya. Iya, dan nanti kita bisa memperkirakan kita mau kerutannya banyak atau sedikit ya. Kita pastikan juga pas atas dan bawahnya ya. Nah, tadi kan ada kerut ya, jadi langsung kita kerutkan. Kita mau kerutnya di pas di bagian dada ya. Nanti kita kerutnya. Seratnya harus tetap lurus ya, bagian atas dan bawah ini tetap lurus ya, atas dan bawah. Jangan lupa untuk bayangkan cermin ya, bagian lengannya. Kita sudah peroleh dua pola, kemudian bagian bawahnya kita paling panjang dengan yang paling besar ya. Ini kan ada gelundungnya, harus kita ambil tengahnya supaya dia bisa rata. Nah, karena pelupuk ini kainnya bidang kecil ya, bidang kecil berarti bisa kita gunakan semua satu bidang ya. Kemudian kita mengukur panjangnya. Nah, kita membuat solutnya harus kita menggunakan kainnya atau aplikasi kainnya di bagian yang paling tinggi ya, artinya tidak segala mulai dari bawah kemudian segala perut membentuk lakukan. Ini kita perlukan sesuai dengan model yang kita buat. Ini harus perhatikan dia tetap lurus ya, jangan saudara buat seperti ini, dia akan mendorong ke depan, jadi dia nggak lurus nanti. Jadi pastikan dia tetap seperti ini hingga kita kerutkan. Nah, kalau ingin saudara sampingnya itu tidak terlalu lembang, saudara bisa membuatnya lurus seperti ini ya mahasiswa. Nah, tapi dia akan membentuk siluet yang tidak terlalu align. Ya, tapi kalau saudara ingin membuat yang agak sedikit mengembang, berarti saudara harus jadikan bahannya untuk cutting align-nya. Oke, jadi sudah kita lihat polanya ya mahasiswa. Ini dari 1, 2, 3 dan pola yang keempat. Nyaman
gitu. Ini boleh dibagi-bagi. Ini saya dari mana? Dari atas ke bawah ya? Nah, berarti saudara perlu mengukur dulu dari atas sampai ke bawah, kira-kira dari batas deskomnya berapa panjang lebarnya. Kan berkelompok ya, tapi kan buatnya individu. Nanti bisa kita lihat yang mana yang lebih bagus gitu. Jadi masing-masing saudara bisa berkreasi sendiri gitu. Ya, nggak harus sama seperti ini, saudara bisa improve lagi ya. Jadi jangan tunggu satu orang baru buat yang lain contoh aja. Kalau belakangnya polos, berarti dia hanya main cuttingnya ini aja, simetris saja gitu. Ini aja, udah. Nanti belakangnya cuma kunat sama garisnya asimetris. Ini Pak Bosan dulu. Ya, sekarang sini berapa misalnya kemudian di sini apakah pas ini atau turun di bawah kemudian saudara menulis pakai kata tadi. Maka ini serapnya yang salah, ini kan serang semua ya. Sampai sini pun serong. Nah, gimana cara saudara mengambil ininya, seratnya? Ini beda nggak dari sini ke sini beda. Nah, jadi saudara harus pastikan kiri kanan itu sama. Misalnya dari tengah muka ini 2 cm kiri, 2 cm kanan. Kemudian kedalaman ini misalnya 2,5 kiri, 2,5 kanan. Jadi dia imbang, kiri kanan itu imbang semuanya. Ya, ini kan masih bimbang ya. Hari ini kita padai dulu ya untuk materi membuat pola teknik grafik. Nah, hari ini saudara sudah melatih membuat busana teknik grafik sesuai dengan desain yang saudara pilih ya secara berkelompok. Nanti antara kelompok itu saling membantu ya, artinya kita melakukan metode tutor sebaya. Jadi boleh saling berdiskusi dengan sesama teman kelompoknya atau antar kelompok ya. Kemudian saudara juga diberikan kebebasan untuk mengimprove ya. Misalnya model yang sama, tapi misalnya model yang sama, satu lengannya dicip, satu mau lengannya dengan disop misalnya, satu mau dengan lonceng, tapi perlu diperhatikan juga modelnya itu tadi. Misalnya di atasnya pakai rimper itu berarti dikerut ya. Nah, bawahnya juga harus dikerut. Artinya ada kesatuan dari busana yang saudara buat. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silakan memilih. Baik, Bu. Untuk materi pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa ketika kita membuat pola pada dress form, terlebih dahulu kita memilih desain dan menganalisis desain kita itu seperti apa dan dibuat langsung di sini dengan pola-pola yang akan kita buat. Oke, kita buat garis-garisnya dulu Iya, ya sesuai dengan yang analisis desain yang kita buat tadi. Ya. Oke, ada yang bisa menambahkan mahasiswa? Oke, silakan Januba. Pada saat memotong kainnya itu, Menggunting kainnya itu kita harus memperhatikan arah seratnya. Ada serat. Ya, arah seratnya. Oke, saya serat mahasiswa, ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan. Hal yang paling penting yang kita siapkan untuk membuat draping itu ada alat-alat dan bahannya, Bu. Itu ada pita ukur, lalu ada pita kor, lalu ada gunting, ada kain baju yang kita buat polanya, lalu ada kapur untuk membuat garis-garis polanya, lalu jarum bentul. Itu yang paling penting. Tadi yang punya Januba belum ada yang menyambung ya. Apalagi yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunting bahan. Tadi arah-arah sudah disebutkan oleh Januba. Apalagi yang perlu kita perhatikan? Kainnya bermotif atau tidak? Oke, corak atau motif dari kain itu. Kemudian apa lagi? Ya, silakan. Silat yang akan kita buat.
berhubungan dengan apa? Struktur dengan struktur busana. Busana. Kalau dia A, kakinya kaku, berarti masa jenisnya harus kainnya tebal dan berat. Atau dia yang melangsai, berarti jenis kainnya harus melangsai, licin, ataupun stretch ya. Ada elastisnya. Oke, baik, itu sudah disimpulkan oleh beberapa teman saudara. Nah, untuk tugas minggu depan silakan kalian bisa di rumah ya. Kalau memang ada yang ingin diskusikan, silakan jumpai di kampus atau boleh via di jam kerja ya mahasiswa. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Tidak ya, langsung nggak ada ya, mau pulang ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan dilanjutkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, tidak ada kendala. Dan teman-teman yang tidak hadir tolong diinfokan bahwa minggu depan kita akan mereview hasil pekerjaan dari minggu ini ya. Minggu depan kita baik, kalau kita tutup pertemuan kita hari ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sehat semuanya.